Halo Mas, selamat siang. Selamat siang, Kalau boleh tahu dengan Mas siapa Mas? saya Mas. Oh, Mas Elang. Oke Mas. Em, Tadi gimana perjalanannya ke sini Mas? Perjalanannya ya cukup sedikit macet lah biasa jam siang di Jakarta. Oke oke. Oke Mas, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jas Kriaman Gule. Saya adalah seorang mahasiswa magang di Biro Psikologi Peduli. Nah, di sini saya akan jadi konselor dalam sesi konseling kita pada siang hari ini. Namun Mas, sebelum kita memulai sesi konseling pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan informed consent. Yang pertama, di sini dalam sesi konseling ini saya minta izin Mas untuk mencatat dan merekam sesi diskusi kita pada siang hari ini. Tujuannya apa? Untuk dokumentasi saya pribadi sih Mas. Kemudian yang kedua tuh di sini Mas Elang bisa bercerita apa saja. Senyaman Mas silakan bercerita tanpa dihakimi karena Biro Layanan Psikologi kami ini menjunjung tinggi kerahasiaan dari cerita klien. Kemudian ke terakhir Mas, di sini jika nanti ada dalam sesi diskusi atau konseling kita ada indikasi menyakiti diri sendiri atau orang lain, mungkin nanti hasil diskusi kita atau konseling kita pada siang hari ini akan saya limpahkan ke atasan saya, yaitu psikolog. Tujuannya apa? Agar Mas Elang dapat mendapat intervensi yang lebih tepat lagi dalam permasalahan Mas Elang. Nah, sejauh dari apa yang saya sampaikan ini Mas, apakah ada kendala? Dimengerti Mas? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke Mas Elang, kira-kira Mas Elang mau cerita apa nih? Karena saya tahu Mas Elang pasti ada sesuatu yang berat banget nih dan pengen diceritain. Oke, tapi sebelum dari itu saya tuh sebenarnya orangnya cukup susah untuk bercerita ya Mas. Jadi, Tertutup ya. tertutup, saya orangnya tertutup. Tapi saya juga sedang mencoba untuk bercerita sedikit tentang apa yang saya rasakan. Oke. Saya sedang mencoba untuk mendeskripsikan emosi yang sedang saya rasa gitu Mas. Oke Mas. Terkait dengan pilihan hidup, terkait dengan ya persimpangan lah Mas. Oke. Kalau boleh tahu itu persimpangan dalam hal apa ya Mas ya? Bisnis dan kuliah sih Mas. Berarti Mas ini posisinya sekarang lagi kuliah ya? Saya kuliah Mas. Kalau Ya. boleh tahu semester berapa Mas? Semester 5. Oke. Nah, di antara dua persimpangan itu sebenarnya yang Mas Elang tuh paling utamain dan prioritas kenapa sih? Kalau ditanya prioritas yang diutamakan sih jujur saya bingung ya Mas, karena pada awalnya dulu emang saya nggak pengen kuliah ya. Jadi ya 50-50 lah Mas. Oke. Awalnya itu kuliahnya itu karena kemauan apa gimana sih Mas? Sebenarnya karena orang tua sih Mas. Karena saya udah bilang kan dari awal saya nggak ingin untuk kuliah, saya ingin untuk bisnis saja. Oke. Karena latar belakang keluarga saya juga di sana, tapi mereka tetap menyarankan untuk ya ambil S1 lah. Karena ya orang tua pasti menginginkan pendidikan anaknya lebih tinggi dari orang tua. Ya, benar sih. Nah, cuma itu aja sih Mas. Tapi untuk fakultas dan lainnya itu pilihan saya sendiri, makanya itu yang membuat saya cukup berat hari-hari ini. Kalau boleh tahu Mas Elang sekarang semester berapa sih? Semester 5. Lumayan berat ya tugas-tugasnya pas sekarang tuh. Oke. Oke. Terus apa sih yang membuat Mas Elang ini sebenarnya tertarik ke dunia bisnis tuh? Latar belakang keluarga sih Mas, karena keluarga saya kakek saya dulu di bidang properti Mas, dan itu menurun ke papa saya sekarang. Jadi ya sedikit-sedikit saya belajar dan saya sangat tertarik gitu ke sana. Kalau mama dan nenek saya di F&B udah lama, dari 1900 di food and beverage. Makanya karena saya dibesarkan dengan lingkungan seperti itu, ya saya juga ingin ke sana sih. Oke. Nah, masalah ini selain kegiatan kuliah itu ada kegiatan lain lagi kah? Selain kuliah, pelayanan di gereja sih. Gitu kan saya dikasih beberapa jabatan untuk pegang beberapa bagian di gereja. Oh, ya lumayan produktif ya Mas. Ya, puji Tuhan cukup produktif lah. Nah, terus sejauh ini
sepanjang Mas Elang kuliah ada kendala kah dalam tugas kuliahnya atau dalam proses perkuliahannya ada kendala nggak? Proses perkuliahan dan tugas kuliah pasti ada lah ya mas, karena kan balik lagi udah motivasi belajar udah mulai berkurang gitu. Oh, Beda kalau semester 1 kan masih Ya. awal-awal masih merasakan sesuatu yang baru di kehidupan kan, masuk dunia kuliah, jadi masih amis-amisnya. Jadi semakin kesini semakin merasa ya sepertinya salah jurusan, seperti itu mas. saya tertarik nih bagian dimana Mas Elang bilang salah jurusan. Nah, emang ada tuntutan kah Mas di balik semua itu? Ada tuntutan orang sekitar nggak kira-kira? Nggak ada sih mas, kalau sedikit ada dari orang tua ya, cuma itu tuh S1 udah. Terus tuntutan lebih ke saya menuntut diri saya sendiri, karena ya ini pilihan kamu sendiri, nggak ada yang suruh kamu masuk sini. Oke. Jadi ya saya merasa bertanggung jawab lah mas. Oh, waktu orang tua hanya mau nyuruh kuliah dan Satu dapat gelar itu aja udah. untuk jurusan Mas Elang ya? Iya itu Oke. mas sendiri. Oh, nah kalau boleh tahu nih Mas, seberapa nih dari rating 1 sampai 10 nih, seberapa nyaman nih Mas Elang udah menjalani kuliah nih sampai dengan semester 5? Jadi semester 1 dulu mungkin masih 9 lah, nyaman banget kan, dapat kawan baru dan lain sebagainya. Tapi semakin kesini sangat kontradiksi dengan apa yang sebagian orang bilang, kalau kamu kuliah semakin tinggi semester kamu akan semakin nyaman. Nah, saya berbalik mas, karena saya merasa justru nggak dapat titik nyamannya itu. Jadi mungkin dari 0 sampai 10 mungkin 6,5. Jujur ya Mas, saya juga pernah merasakan hal yang sama saat saya masih kuliah. Cuman menurut saya itu wajar sih Mas. Dan mungkin saya rasa itu cukup berat. Tapi ya mungkin ada rencana Tuhan sih di balik itu semua. Iya, saya juga mikir gitu sih. Benar-benar. Nah, Mas Elang tadi juga ngomong kan mau berminat punya passion di bisnis ya. Nah, cukup menarik tuh Mas. Kenapa saya bilang cukup menarik? Karena jarang anak muda berpemikiran seperti Mas Elang. Iya, saya juga lihat itu juga sih mas. Oke. Nah, kalau boleh tahu Mas, Mas Elang tuh punya atau rencana punya bisnis apa sih? Sebenarnya saya udah punya banyak list ya mas. Tapi kembali lagi saya timbang-timbang, saya pilih-pilih, saya lihat gimana keadaan Indonesia dan global saat ini. Menurut saya bisnis yang masih memungkinkan untuk dijalankan atau start dari nol ya, saya main di market global sih mas. Karena ya mungkin mas juga sudah tahu gimana kondisi ekonomi Indonesia saat ini kan, benar-benar kan. Jadi kurang bijak kalau saya ingin mengembangkan di bisnis saya yang lain gitu. Oke. Nah, sejauh ini progres itu sudah berapa persen nih Mas kira-kira untuk bisnis? Progresnya sudah cukup banyak sih mas, mungkin 50% mungkin. Oke. Nah, jadi kalau boleh tahu nih Mas, prioritas Mas Elang saat ini apa nih? Mau menyelesaikan kuliah dulu atau mengutamakan bisnis? Ya, ini pertanyaan menarik yang sebetulnya saya juga tanyakan itu ke diri saya sendiri setiap hari ya. Dan ini saya mengambil kesimpulan bahwa saya akan menjalankan dua-duanya mas. Ya. Jadi saya harus menyelesaikan kuliah saya, karena itu tadi tuntutan dari, ya bukan tuntutan sih sebenarnya, lebih ke tanggung jawab aja ke orang tua dan juga terlebih ke Tuhan, karena saya sendiri yang ambil jurusan ini kan. Saya juga punya keinginan dan cita-cita lain itu, dimana kalau saya udah lulus kuliah bisnis ini juga udah harus jalan gitu sih mas. Oke. Menarik ya Mas. Nah, berarti kalau bisa saya tanya lagi nih Mas, kira-kira seberapa yakin sih Mas Mas Elang ini seberapa yakin atas keputusan yang sudah Mas Elang ambil? Yakin banget sih mas aku. Justru saya lebih yakin kalau saya di bisnis daripada saya harus melanjutkan kuliah saya dan mencari pekerjaan mungkin yang lain dengan jurusan saya. Jadi kalau seberapa yakin dengan pilihan saya, sangat yakin 100%. Oke. Saya cukup percaya diri begini. Nah, saya mengutip sedikit nih Mas. Kalau Mas Elang tadi bilang Mas Elang ini yakin dengan pilihan Mas yaitu di bisnis. Nah, bagaimana nih Mas Elang? Udah dihadapkan sekarang dengan dua pilihan di mana Mas Elang merasa salah jurusan. Tapi Mas Elang mau nggak mau harus menjalani. Iya. Saat menjalani itu seberapa yakin nih Mas Elang?
seberapa yakin dengan jurusan yang saya ambil. Wah, ini pertanyaan susah ya. Sebenarnya dari awal yakin, tapi semakin kesini ya akhirnya urgensi saya adalah untuk ya dapat ilmu aja kan. Itu toh juga psikologi juga tempat yang baik juga kan. Ya, Pasti benar-benar itu. hubungan antara orang lain juga saya juga sangat Ya, butuhkan. ya. Jadi ya saya terus untuk mencoba mengambil hal-hal positifnya aja mas. Oke. Nah, kira-kira apa nih target Mas Elang ke depannya? Ya seperti yang sudah mungkin sudah aku sampaikan tadi, target ke depan adalah ketika saya lulus mungkin semester ini 2 tahun lagi lah kalau gitu. Ya, 2 tahun lagi, dalam 2 tahun ke depan itu saya lulus dan bisnisnya juga udah jalan sih mas, udah memastikan. oke. Saya lumayan sedikit approve sih Mas, kayak Mas Elang itu ternyata sekalipun diperhadapkan dengan itu Mas Elang udah saya mampu survive lah sampai Iya, sekarang. benar. Karena semua orang juga pasti ngalamin yang sama, termasuk saya dulu. Nah, dari sesi konseling kita nih Mas, atau dari sesi diskusi kita ini, saya bisa menyimpulkan sedikit nih Mas, kalau awal ini Mas Elang ini termasuk pribadi yang tertutup ya. Itu saya sangat begitu. Susah bercerita. Iya. Nah, ditambah lagi Mas Elang ini diperhadapkan di dua persimpangan, di mana Mas Elang bingung mau mengutamakan kuliah ataupun bisnis. Sedangkan passion Mas Elang itu di bisnis, namun orang tua menyarankan untuk kuliah dulu. Nah, ditambah lagi semester sekarang Mas Elang merasa makin salah jurusan Iya, gitu loh. iya. Sehingga membuat Mas Elang itu agak sedikit kebingungan dan kewalahan Benar. dalam menentukan prioritas utama. Nah, mungkin itu ya Mas rangkuman singkat dari konseling kita siang hari ini. Nah, mengingat waktu yang terbatas Mas, mungkin sesi konseling kita pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini saja, atau mungkin ada hal lain yang ingin Mas sampaikan dulu? Sudah cukup mas. Oke, sudah cukup. Oke Mas, mungkin karena kita cukupkan dulu karena mengingat waktu yang terbatas. Nanti untuk sesi konseling berikutnya saya akan menghubungi Mas Elang kembali. Oke, jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Mas Elang untuk sudah berani bercerita siang hari ini, dan ini tetap semangat Mas. Terima kasih mas. Semua pasti ada alasannya kan? Iya. Ya udah, mungkin itu aja Mas. Terima kasih ya. Terima Selamat kasih mas. siang. Selamat siang.